Saudaraku sekalian yang kekasih, hari ini kita sejak awal tadi kita menyanyi, kita berdoa dalam tema bagaimana kita menjadi alat di dalam tangan Tuhan, saudara. Kita sesungguhnya sebagai orang yang dipilih oleh Allah menjadi umat pilihan, harus sungguh-sungguh berjuang untuk mengalami perubahan hidup. Dan ini bukan hal yang mudah. Saya selalu menyampaikannya, saudara. Dan saya sendiri juga terus bergumul bagaimana mengalami perubahan agar menjadi orang saleh Tuhan. Jadi man of God, manusia Allah yang berkodrat ilahi, yang di dalam segala hal yang kita lakukan selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Karena itulah saudaraku, isi dan tujuan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Setelah menjadi umat pilihan, kita tidak bisa tidak, saudaraku, harus sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Yesus. Justru maksud Allah menjadikan kita umat pilihan agar kita benar-benar dapat dikembalikan sesuai rancangan Allah semula, menciptakan manusia yang segambar dan serupa dengan dirinya. Dan kita harus terus berjuang. Karena inilah perjuangan yang paling berat di dalam hidup. Lebih berat dari mencari nafkah, lebih berat dari berkarir, lebih berat dari dalam segala pergumulan hidup. Secara umum, saudaraku. Jangan berpikir pergumulan hidup dalam mencari nafkah, berkarir, studi, dan lain-lain lebih sulit. Yang lebih sulit adalah bagaimana menjadi anak Allah sesuai dengan standar yang Allah inginkan. Nah, jika kita sungguh-sungguh, saudaraku, melakukan hal ini, maka kita akan dibawa Tuhan kepada kehidupan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kita akan dibawa Tuhan ke tingkat yang lebih tinggi, seperti yang Yesus lakukan, memikul salib. Salib penderitaan demi kebahagiaan, demi keselamatan orang lain. Seseorang tidak akan dipercayai memikul salib kalau ia tidak layak, tidak pantas untuk itu. Saudara perhatikan kehidupan Yesus, ya, dari sejak lahir di kota Bethlehem. Terus yang Alkitab katakan mengalami proses pertumbuhan, makin berkenan di hadapan Allah. Sampai pada puncaknya Tuhan kita Yesus Kristus memikul salib di jalan Via Dolorosa dan mati di Bukit Golgota. Dan kemudian tentu bangkit pada hari ketiga. Kita tidak akan bisa dipercayai memikul salib, artinya menderita bagi orang lain, sebelum kita bertumbuh. Memang tidak sedikit orang bisa menderita bagi orang lain, berkorban bagi orang lain, berjuang bagi orang lain. Bukan hanya orang Kristen, orang non-Kristen pun juga bisa melakukan hal itu. Tetapi masalahnya, apakah yang kita lakukan itu karena gerakan dorongan diri kita sendiri dengan berbagai motif, atau karena dalam rencana Allah sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, dan kita memikul salib atau menderita di dalam rencana Allah. Kita tidak bisa memilih, tapi Allah yang menentukan bagian kita, tugas kita. Artinya penderitaan yang harus kita pikul
kesulitan yang harus kita pikul demi keselamatan orang lain. Saya ulangi lagi saudara, bukan hanya orang Kristen, orang non-Kristen pun juga bisa berjuang untuk orang lain, berkorban untuk orang lain. Tetapi apakah itu di dalam rencana Allah atau desain Allah? Nah, kalau orang percaya harus dalam rencana Allah dan dalam desain Allah. Apa yang menjadi bagian yang harus dilakukan sesuai dengan kehendak Allah. Dan setiap kita pasti memiliki tempat untuk melayani Tuhan sesuai kehendaknya, rencana Allah ya, dan selera Allah. Dan untuk itu tentu kita harus memiliki kepekaan. Dan untuk memiliki kepekaan kita harus bertumbuh dewasa dulu. Ya, diproses dulu untuk menjadi sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus, dikembalikan ke rancangan Allah semula, segambar dan serupa dengan Allah, berkodrat ilahi, menjadi man of God. Baru kita benar-benar cocok dengan hati dan perasaan Bapa di surga. Tentu saudaraku sekalian, ya dari muda saya sudah aktif dalam pelayanan. Di dalam ketidakmengertian Bapak pimpin, ya. Bapak di surga toleransi terhadap kita yang sering sok pahlawan. Tidak salah, kita berkorban, kita berjuang untuk orang lain dalam pelayanan. Kita punya kemurahan hati yang memang gen kita dari orang tua, suka menolong. Tetapi kita belum tentu ada dalam rencana Allah yang tepat. Belum tentu kita ada dalam akurasi atau ketepatan sesuai kehendak Allah. Nah, seiring berjalannya waktu ketika kita makin dewasa, makin sempurna seperti Bapa, makin serupa dengan Yesus, makin diproses untuk menjadi pribadi sesuai dengan kehendak Allah. Kita memiliki kepekaan. Apa yang patut kita lakukan? Di mana bagian kita untuk melayani Tuhan? Demikianlah saudaraku, tahap demi tahap. Mekanismenya kira-kira begitu. Itulah sebabnya jangan berhenti bertumbuh. Jangan berhenti berubah. Terus kita mencari Tuhan, mencari firman-Nya, menyangkal diri. Terus berproses untuk menjadi orang saleh Tuhan, berkodrat ilahi, menjadi man of God. Baru kita memiliki kepekaan mengerti kehendak Allah. Apa yang harus kita lakukan, di mana tempat kita berbakti atau melayani Dia. Saudaraku, kesempatan ini tidak akan terulang selama-lamanya. Kita hanya punya satu kali kesempatan. Dan saya ingatkan, kesempatan ini singkat. Karenanya jangan sia-siakan. Angkat tanganmu. Bapa di surga, berkatilah saudara-saudaraku yang berdoa bersama pagi ini. Segala berkat dari Allah Bapa di surga dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin.